Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gojali Sahroni SAG MM, perkenalkan nama saya Irfan Septiawan dengan NIM 20011111049 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas karyawan 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dalam Islam dan beserta contohnya. Sumber hukum terdiri atas 4. Penentuan sebuah hukum baik halal, mandub, mubah, makruh, dan haram tentu bukan perkara penentuan asal-asalan. Semua didasarkan pada sumber hukum yang jelas dan memang menjadi acuan agama rahmatan lillahil alamin. Setidaknya ada 4 sumber hukum Islam yang mesti diketahui, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pada artikel ini akan dibahas satu persatu masing-masing sumber hukum. Yang pertama ada Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang paripurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Inilah sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Katakanlah ijma dan qiyas tidak boleh melenceng dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Salah satu hukum yang bisa langsung ditarik dari Al-Quran adalah hukum tentang riba, di mana Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya, atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat tersebut secara jelas dan tegas Allah mengharamkan adanya praktek riba dan memberikan alternatif solusi dengan melakukan jual beli. Walaupun Al-Quran menjadi sumber hukum pertama dan utama, tetapi pembahasan Al-Quran terkait hukum suatu ibadah ataupun muamalah masih dibahas secara umum. Contohnya adalah sholat. Di Al-Quran tidak akan ditemukan tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tata cara tersebut hanya ditemukan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada hadis atau as-sunnah. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis atau as-sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara kamu tidak akan sesaat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Atau hadis Sahih Lighairi HR Malik Al-Hakim Al-Baihaqi Ibnu Nasr Ibnu Haz, disahkan oleh Syaihun Salim Al-Hilali di dalam At-Tazim wal Minnah bi Insyari Sunnah halaman 12-13. Hadis atau as-sunnah berasal dari kata al-hadis yang artinya adalah perkataan, percakapan, ataupun berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan atau perbuatan
percakapan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Salah satu contoh hadis adalah yang melarang perilaku korupsi dan riba, yaitu dari Auf bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Ghulul atau korupsi, barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikianlah pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan berjalan sempoyongan. Di hadis tersebut menggambarkan jelas bahwa bentuk perilaku korupsi dan memakan riba merupakan perilaku yang hukumnya haram. Yang ketiga ada ijma. Sumber hukum Islam ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah ijma tidak boleh bertentangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma harus dilakukan ketika suatu masalah dalam perkara agama tidak dijelaskan secara spesifik dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma adalah terkait bunga bank. Di Indonesia adalah satu output dari ijma adalah dikeluarkannya fatwa. Terkait bunga bank terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 yang menekankan bahwa bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya adalah haram. Yang keempat, qiyas. Selanjutnya sumber hukum Islam keempat adalah qiyas. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Qiyas menurut istilah ushul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah. Karena adanya persamaan ilat hukumnya atau motif hukum antara kedua masalah itu. Salah satu contoh qiyas adalah perkara pelarangan minuman keras. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 209, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Di dalam ayat tersebut yang disampaikan adalah pengharaman tentang minuman khamar. Minuman ini merupakan minuman-minuman yang mengandung anggur yang memabukkan. Para ulama menafsirkan pengharaman minuman keras karena memiliki ilat yang sama dengan khamar, yaitu dapat memabukkan. Kesimpulan, itulah keempat sumber hukum Islam yang mesti kamu ketahui sebagai seorang muslim. Dengan mengetahui sumber hukum Islam, maka kamu akan lebih paham tentang hukum tersebut ditentukan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.